Terima kasih. Kita lanjut ya. Kita lanjutkan materi kita, yaitu bagaimana agar kita bisa menguasai ilmu pengetahuan kewarganegaraan ini dengan baik. Ya. Di sini ada 3 cara ya. Ada tiga upaya yang harus dilakukan oleh mahasiswa. Ya. Pertama, supaya dapat ilmu pengetahuan dengan baik adalah melakukan transfer of learning. Ya, transfer of learning. Tahu ya transfer of learning? Transfer apa? Memindah ya. Transfer duit, pindah ke rekening orang lain itu transfernya. Tapi di sini bukan transfer duit, tapi transfer of learning. Mentransfer ilmu dari pelajaran. Ya. Melalui belajar mentransfer ilmu. Kalau tidak mau belajar, jangan harap menguasai ilmu. Bukan ilmu civic education saja, tapi ilmu-ilmu yang lain pun. Kalau mereka tidak mau giat belajar, kalau dia malas, tidak akan dapat. Nah, karena itu kita harus rajin belajar. Karena ada pepatah mengatakan bahwa barang siapa yang ingin mendapatkan ilmu tapi tidak mau belajar, tak obahnya seperti orang yang mendayung sampan atau perahu di padang gurun pasir. Ya. Mau nggak sampannya, perahunya jalan? Tidak mau. Pasti kandas. Ya. Tidak bisa berjalan. Itu umpama aja orang yang ingin pintar, ingin belajar, ingin dapat ilmu, tak mau belajar seperti orang yang mendayung perahu di lautan gitu. Nah, bukan mendayung perahu di padang pasir. Nah, tidak kita inginkan itu. Itu harus belajar gitu ya. Nah, karena kalau mendapatkan ilmu bisa tanpa belajar, wah terlalu mudah, mustahil gitu ya. Ada peribahasa Arab ya mengatakan, laukana nurul ilma yudraku bil muna, pamakana ya bekal bil bariyati jahilun. Kalau ilmu itu bisa didapat tanpa belajar, hanya dengan cita-cita, dengan angan-angan semata, maka tidak akan ada di muka bumi ini orang yang bodoh. Pintar semua, tidak usah kuliah, sarjana semua, tidak mungkin gitu. Jadi harus belajar. Kemudian cara yang berikutnya juga mungkin Anda belajar ya, kitab apa itu yang Ta'lim wa Ta'lim apa? Di sana ada dicantumkan bagaimana persyaratan mendapatkan ilmu itu. Imam Hasan juga, cucu Rasulullah, pernah mengatakan ilmu itu bisa didapat dengan 6 syarat ya. Mungkin saudara-saudara yang dari pondok nih sudah belajar ini yang 6 syarat ini. Kalau tidak lengkap 6 ini, susah ilmu didapat. Lah barangkali juga tidak akan dapat ilmu. La yanalul ilma illa bisitatin, tidak akan dapat ilmu itu kecuali dengan 6. Apa? Juhdin, pertama artinya sungguh-sungguh, rajin. Kalau malas, nah, pasti hanya menyesal ya. Siapa yang tidak pernah mengalami betapa pedihnya, betapa susahnya menuntut ilmu, dia akan hina seumur hidup. Naudzubillah.
Jadi harus sungguh-sungguh, harus rajin, biar topan, biar badai, biar panas, biar hujan, biar apa, biar punya uang atau tidak, dia terus belajar, belajar, dan belajar sampai dapat. Kalau dia rajin, insya Allah dapat. Manjada, wajada. Nah itu sudah banyak kita pelajari dorongan atau motivasi belajar. Yang kedua adalah hirsun. Juhudin wa hirsin, ya. Hirsin artinya tamak. Tamak artinya loba atau rakus atau orang Arab menyebutnya itu kuluh, ya. Ada kuluh, ya. Bahasa Banjar, bahasa Arab tuh. Kuluh itu artinya ada punya, ingin semua gitu. Nah, ingin punya semua gitu. Padahal umpamanya orang menyediakan makanan itu 4 macam untuk 4 orang, tapi itu dimakannya sendiri. Yang lain tidak dibagi, itu kuluh, ya. Nah, tapi yang dimaksud dengan hirsun atau hirsin atau tamak di sini bukan kuluh dengan materi, dengan benda, dengan makanan tadi, tapi tidak. Tetapi adalah kuluh dengan ilmu. Tamak dengan ilmu. Di mana saja ada sumber ilmu, dia cari. Di mana saja ada pengajian, didatangi. Di buku apa saja ada pelajaran ini, dia catat. Nah, itu namanya hirsin. Insya Allah Anda akan mendapat ilmu pengetahuan yang banyak. Kalau begitu. Udah dapat bukunya di sini, cari ke sana. Tidak ada di perpustakaan di sini, datang perpustakaan lain. Perpustakaan daerah, perpustakaan kota, dan sebagainya. Nah, itu namanya hirsin. Karena terlalu tamak dia, terlalu rakus, terlalu loba, ya. Ingin tahu, ingin belajar. Nah, itu insya Allah punya ilmu. Yang ketiga, wastibarin, sabar.